Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Jerusalem Daud dari kelas 12 MIPA 8 akan menjelaskan mengenai tuntutan dan agenda reformasi pada masa Orde Baru. Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai hal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reformasi. Reformasi yaitu gerakan untuk mengubah bentuk perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian latar belakang serta tujuan dalam hal ini yaitu terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia, serta tujuannya yaitu untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Next yaitu agenda apa saja yang disuarakan dalam gerakan reformasi ini. Yang pertama yaitu suksesi kepemimpinan nasional. Suksesi ini yaitu pergantian kepemimpinan secara bergilir. Dan yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat adalah penghapusan dui fungsi ABRI, yang artinya ABRI ini memiliki dui fungsi atau dua tugas. Yang pertama itu menjaga dan mengayomi ketertiban umum, serta berhak menjadi pemimpin negara. Dan yang kelima adalah penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam adalah pelaksanaan otonomi daerah. Maksud dari hal ini yaitu suatu daerah berhak membuat peraturan yang dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur daerah itu. Tapi dari 6 agenda yang disuarakan dalam gerakan reformasi ini terdapat agenda utama, yaitu turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Terus akibat dari agenda dan tuntutan reformasi ini, yang pertama yaitu turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden setelah 32 tahun berlalu. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena di Indonesia sudah kacau keadaannya. Karena para demonstran sudah mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan seperti gedung DPR, MPR. Bahkan Presiden Soeharto yang pada waktu itu sedang kunjungan di Mesir harus cepat-cepat pulang ke Indonesia karena saking gentingnya keadaan di Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 1998 DPR dan MPR memutuskan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan suatu keputusan bahwa kita harus memilih presiden baru. Hingga pada akhirnya pukul 9 waktu setempat tahun 1998 Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Itu artinya bahwa masa Orde Baru telah berakhir dan kepemimpinan Indonesia dilanjutkan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Tetapi dari akibat tersebut terdapat juga akibat yang cukup tragis dari gerakan reformasi ini, yaitu matinya demonstran dari mahasiswa Trisakti. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu para demonstran ini pulang karena demonya sudah selesai, mereka berjalan pulang menuju universitas, entah itu untuk istirahat atau untuk lainnya. Dan pada waktu perjalanan pulang menuju universitas, tiba-tiba mereka ditembaki oleh anggota bersenjata, aparat anggota bersenjata, yang menyebabkan 4 korban jiwa dari mahasiswa Universitas Trisakti. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tuntutan dan agenda gerakan reformasi pada masa Orde Baru. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang atau informasi yang tidak jelas. Mohon maaf karena saya juga masih belajar.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.